Haleluya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Gereja Katolik memberikan ajaran kepada kita bahwa Allah itu telah memilih kita. Allah telah memilih kita karena Allah mempunyai rencana dalam hidup kita supaya kita itu mengimani Allah. Maka yang aktif di sini adalah Allah, Allah yang sudah memilih kita. Berkaitan dengan aktif, ketika kita belajar di sekolah waktu SD atau SMP itu ada kalimat aktif atau kalimat pasif. Kalimat aktif misalnya guru memanggil anak-anak untuk masuk ke kelas, maka guru itu aktif memanggil anak-anak. Kalimat pasif, anak-anak dipanggil guru untuk segera masuk kelas. Anak-anak menjadi pasif. Nah, seperti ketika Allah memilih kita, maka Allah yang aktif itu memanggil kita. Jadi bukan pertama-tama kita yang kemudian itu aktif. Kita memilih Allah, tetapi Allah yang aktif, yang terlebih dulu memilih kita supaya beriman kepadanya sebagai orang Kristiani, khususnya sebagai orang Katolik. Itulah iman kita, ajaran kita. Nah, apa buktinya bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi orang Kristiani, menjadi orang Katolik? Kita dapat melihat atau membaca dari sabda Tuhan yang kita dengar tadi, khusus dari bacaan yang kedua surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah punya rencana, maka Allah memanggil. Sebab semua orang dipilih Allah dari semula. Nah, semua orang dipilih Allah, maka orang-orang ini kan pasif ya. Semua orang dipilih Allah. Allah yang memilih orang. Sejak semula ditentukan oleh Allah, pasif lagi. Bahwa manusia ditentukan oleh Allah
untuk menjadi serupa dengan putranya Yesus Kristus. Maka kita perlu sadari pertama-tama Allah punya rencana dalam hidup kita, dan kemudian Allah itu memilih kita untuk kemudian percaya dan beriman kepadanya. Lalu dikatakan selanjutnya, mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ada kata-kata dipanggil, menjadi pasif lagi. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dipanggil, dibenarkan, dimuliakan, itu adalah pasif. Manusia menjadi pasif, Allah yang tetap aktif untuk memanggil manusia, membenarkan dan memuliakannya. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, kalau Allah itu memilih kita sejak semula karena Allah punya rencana, kita menjadi Kristiani, menjadi orang Katolik, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipanggil Allah untuk menjadi Kristiani, menjadi Katolik? Apakah mereka juga dibenarkan? Apakah mereka juga dimuliakan Allah? Ya, ini tentu pertanyaan yang tidak mudah. Akan tetapi Paulus sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwasanya ya Allah sudah punya rencana sejak semula, bahwa Allah sudah memilih kita untuk beriman kepadanya, untuk menjadi orang Kristiani. Nah, karena Allah itu sejak awal mula sudah memilih kita, maka kita kemudian mampu untuk mengasihi Allah. Ya, nah, untuk mengasihi Allah maka kita berusaha menjadi aktif. Ya, berusaha mengasihi Allah, kan Allah yang pertama kali telah memilih kita, serta Allah telah pertama kali mengasihi kita. Saudara-saudara sekalian, melalui sabda ini sesungguhnya kita dapat bersyukur bahwa Allah itu sudah memilih kita. Kita menjadi istimewa. Allah sudah memanggil kita untuk kemudian kita dibenarkan dan dimuliakan. Dan kaitannya dengan Allah sudah memilih kita, kalau kita tadi juga mendengar dari sabda Tuhan dari bacaan pertama, Allah juga sudah memilih Salomo dan Allah memberikan karunia kepadanya yaitu kebijaksanaan kepada Salomo. Dan tentunya sekali lagi kita bersyukur bahwasanya kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik berusaha untuk hidup sesuai dengan panggilan yang telah kita terima dari Allah. Panggilan yang telah kita terima dari Allah yaitu kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan sabda Allah. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah dan sabda Allah? Kita diteguhkan dari Injil Matius yang kita dengar tadi, bahwasanya harta yang berharga itu adalah kerajaan surga. Ketika orang itu menemukan mutiara yang berharga, maka orang itu berusaha untuk menyimpan mutiara itu dalam dirinya dan berusaha berkorban supaya mutiara itu menjadi miliknya. Dan kerajaan surga diupamakan seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Maka saudara-saudari dalam hidup ini moga-moga kita juga sadar untuk senantiasa mencari mutiara yang paling indah, yaitu kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga dapat kita rasakan dan kita alami melalui nilai-nilai dari kerajaan surga itu. Nilai-nilai kerajaan surga adalah belas kasih, adalah juga tentu kebaikan dan sesuatu yang seturut dengan kehendak Allah. Semoga melalui sabda ini kita semakin bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang pilihannya, dan kita juga mampu untuk terus mencari kerajaan surga dalam hidup kita. Kerajaan surga yang menjadi harta yang paling indah, menjadi sesuatu yang tidak akan pernah habis apabila kita sudah memahami serta menemukannya dalam hidup kita sebagai orang Kristiani atau sebagai orang-orang Katolik yang sejati. Kita mohon kepada Roh Kudus agar kita semakin mampu untuk menyadari panggilan Allah dalam hidup kita, serta kita mengupayakan hidup kita agar kita juga terus-menerus berusaha mencari kerajaan surga dalam hidup di dunia ini. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, marilah